Benarkah artis RO akan dipenjara? Saya akan jawab pertanyaan ini menggunakan ilmu Niteni Seradiri. Saya Ridwan Sang, founder sekaligus penulis buku Niteni Seradiri, Ilmu Rahasia untuk Menganalisa Sisi Dalam Manusia. Sebelum kita lanjutkan video ini, pastikan kamu sudah menekan tombol love ya. Tekan sampai warnanya merah dan follow akun ini sekarang. Dalam serat kala tidak, leluhur kita mengajarkan, sing ngadapi badai, kudu ngerti waktu. Sing ngerti waktu bakal selamat. Yang menghadapi badai harus tahu waktu. Yang tahu waktu akan selamat. Hari ini 21 Agustus 2026 ya. Di jagat maya ini sedang berguncang ya. Artis RO, seorang ayah sedang berjuang untuk anak-anaknya, kini harus berhadapan dengan badai baru. Status tersangka dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana investasi senilai 3,5 miliar. Ini tersangka ya, bukan terdakwa. Artinya harus ada keputusan pengadilan yang menyatakan dia bersalah atau tidak. Tapi justru yang menjadi penasaran publik, benarkah dia akan dipenjara? Nah, saya tidak akan membaca gosip atau membual ya dengan omong kosong. Tapi saya akan membaca langit menggunakan ilmu Niteni Seradiri dari angka dan wetonnya RO. Dan saya coba untuk netral ya. Kalau saya analisa, RO ini kan lahir 15 Agustus titik-titik ya. Ini Senin Pon, Neptunya 11. Ini elemennya ini air ya. Ini penuh dengan ketenangan dan juga kesabaran. Pasaran yang melambangkan ketegasan dan juga keadilan. Neptus 11 inilah pengayoman, perlindungan. Orang dengan Neptus 11 itu cenderung bijaksana, berwibawa dan memiliki kekuatan spiritual yang lumayan tinggi. Tapi Neptus 11 juga adalah angka ujian besar. Dalam siklus kehidupan, orang dengan Neptus 11 itu akan menghadapi cobaan yang datang bertubi-tubi, terutama di usia 40-an. Dan RO ini saat ini berusia 43 tahun. Ini dimana energi Neptus 11-nya mencapai puncaknya. Dan kita bisa lihat ya apa yang terjadi pada diri RO di usia ini. Pertama, mediasi asuh ya. Dan ini gagal kemarin tanggal 19 Agustus. Yang kedua, dia ditetapkan sebagai tersangka di hari yang sama. Kemudian dia difitnah mengidap penyakit 3 huruf. Padahal hasil tesnya non-reaktif. Dan dia dituduh berselingkuh tanpa bukti yang jelas oleh mantan istrinya. 3 ujian besar ini datang bersamaan ya. Dalam satu hari yang sama. 19 Agustus 2026. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pola energi yang sedang bergerak. Dan siapa yang ada di balik semua ini? Nah, tanya pada diri kalian sendiri ya. Siapa yang paling diuntungkan ketika RO jatuh? Kita lihat fakta-fakta yang sudah terpampang di publik ya. Ini saya coba ungkap di video ini tentang kasus yang dialami oleh RO ya. 22 Agustus tahun lalu, tahun 2025, ini laporan polisi diajukan oleh seorang berinisial DM ke Polres Metro Jakarta Selatan. Nah, 25 April 2026, kasus ini ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Dan tanggal 19 Agustus 2026, RO itu resmi ditetapkan sebagai tersangka. Dan minggu depan, RO ini akan dipanggil untuk pemeriksaan sebagai tersangka. Jadi bukan terdakwa ya, masih tersangka. Ini kasusnya katanya, ini memang katanya penipuan ya. Kerugiannya itu yang dilaporkan mencapai 3,5 miliar. Dan RO diduga menawarkan investasi kepada korban investasi ya. Nah, tapi janji keuntungan tidak pernah terwujud dan modal tidak dikembalikan. Pertanyaan publik, kenapa penetapan tersangka terjadi tepat pada hari yang sama dengan media hak asuh anak yang gagal? Ini bukan kebetulan ya. Dalam Niteni Seradiri, ini disebut dengan waktu pangruwat, waktu di mana energi negatif dikirim untuk menjatuhkan seseorang di saat paling rentan. Dan siapa yang paling diuntungkan? Ya, silakan isi sendiri ya. Nah, pasti kalian juga sudah tahu ya. Dengan RO tersandung kasus hukum, dia bisa menggunakan status tersangka ini sebagai amunisi untuk mendiskualifikasi RO sebagai ayah. Ini adalah strategi perang urat syaraf tingkat tinggi. Dan ini yang paling keji ya. RO juga nih difitnah mengidap penyakit 3 huruf. Tuduhan ini disebarkan di medsos ya, tanpa bukti, tanpa rasa malu. Dan ini sepertinya sistemik ya. Dan kalau ngeliat dari fakta, ini yang pertama ya,
kuasa hukum dari RO ini kan memperlihatkan hasil tes laboratorium atas nama RO ya. Ini hasilnya non-reaktif. Nah, tes dilakukan tanggal 25 Juli 2026 di Prodia. Dan hasilnya non-reaktif ya. Jadi, pertanyaannya, siapa yang menyebarkan fitnah ini? Siapa yang ingin menghancurkan reputasi RO sebagai ayah? Dan kenapa fitnah ini muncul di saat yang sama dengan konflik hak asuh anak? Jadi, hasil analisa saya, RO tidak akan dipenjara. Bukan karena dia kebal hukum ya, tapi karena energi kebenaran sedang berpihak kepada RO. Tapi ingat ya, kasus ini kan baru di tahap awal. Polisi akan memeriksa RO pekan depan. Kalau RO bisa membuktikan bahwa dia tidak bersalah, kasus ini akan berakhir. Jika tidak, maka ini akan menjadi ujian terbesar dalam hidupnya. Tapi ada satu hal yang pasti ya, RO ini memiliki bukti medis yang membantah fitnah penyakit 3 huruf. Dia memiliki kesepakatan tertulis tentang hak asuh anak. Dia memiliki pengacara yang kompeten. Dan pengacara ini siap untuk membelanya. Dalam surat centini, leluhur kita mengajarkan, sing ngadepi bebaya, kudu ngerti waktu. Sing ngerti waktu, bakal selamat. Yang menghadapi bahaya harus tahu waktu, yang tahu waktu akan selamat. Jadi untuk RO, pesan saya, ini adalah ujian ya, bukan hukuman. Tuhan sedang mengujimu, bukan menghukummu. Neptus 11 adalah angka perlindungan, dan perlindungan itu sedang bekerja. RO tidak sendirian ya, ada orang-orang yang percaya denganmu, keluarga, sahabat, dan mereka yang melihat kebenaran di sisimu. Jadi jangan menyerah ya. Dalam niteni serah diri, sing sabar bakal menang, sanajan kalah ing pambuka. Yang sabar akan menang meskipun kalah di awal. Sekarang saya tanya kepada netizen, menurut kalian, apakah RO akan dipenjara? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar sekarang.